siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ulang, mempelajari, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para pengikut beliau ila akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin tentang hadis yang ketiga tentang wasiat, ya. Tentang apa itu? Hak suami atas istrinya, itulah hadis yang ketiga. Kemarin sudah sampai di hadis yang kedua, sekarang kita hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, setiap kalian ya Rasulullah, ra'in, pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya dari kepemimpinannya. Wal amiru ra'in, dan amir itu ra'in, pemimpin. War rajulu, dan rajul, laki-laki, ra'in, pemimpin, ala ahli baiti, atas ahli baitnya. Wal mar'atu, dan perempuan, ra'iyatun, pemimpin, ala baiti zauji, atas rumah suaminya. Wa waladihi, dan anak suaminya. Fakullukum ra'in, maka tiap-tiap kalian pemimpin. Wa kullukum, dan tiap-tiap kalian mas'ulun, akan ditanya an ra'iyati, daripada kepemimpinannya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi dari yang paling rendah dulu. Nah, kalau untuk yang lebih luas, misalnya yang lebih luas kepemimpinannya itu misalnya kayak pembakalan, sepembakalan pemimpin camat ke kecamatan. Untuk lebih rendah lagi yang paling kada lih. Nah, seorang laki-laki memimpin kepada keluarganya. Seorang perempuan memimpin rumah suaminya dan anak-anak daripada suaminya. Nah, tiap-tiap orang pemimpin ini jadi Rasulullah akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi diminta pertanggungjawaban dari yang dia pimpin. Nah, deh. Itu hadis yang keempat. Yang ketiga dah. Yang keempat, wa an abi aliyin Talqi bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ujar sidin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza da'ar rajulu zaujatahu li hajatihi palta'tihi, apabila mengajak oleh seorang laki-laki zaujatahu, kan istrinya, li hajati, untuk hajatnya si suami. Nah, paham tuh anakannya. Tahu deh, hajat laki ada hajat tuan bini, dipanggilnya nang bini, dibawa oleh nang bini laki sebini ini, karena laki ada hajat.
Fal ta'tihi ya Rasulullah, maka hendaklah mendatangi dia si istri tadi, hi akan itu suami, akan itu zaujah. Hanya kabulakan hajat si laki tadi. Lalu hajat nang kaya apa dan ma yahtajuhu, nya sesuatu yang berhajat suami akan dia istri ini. Minha daripada istrinya, nah mimma daripada sesuatu yastahiquhu nang berhak si suami atasnya itu istri. Nah, mimma daripada sesuatu yastahiqu nang berhak suami akan dia istri, alaihi atasnya istri. Fal ta'tihi, hendaklah mendatangi dia si istri, si zaujah tadi, akan itu suami. Wa in kanat, sekalipun adalah si perempuan tadi atau si istri tadi alat tanur, di dapur pemasakan. Nah, tanur itu di dapur, hanya kata bermasak di dapur nih. Laki ada hajat satu perlu bermasak kali. Awal laki ada hajat ya. Katanya iwak ya, bisa nggak iwak, bajahi kumpurnya dulu lih, stop. Gitu. Ini jar Nabi kan nggak ada jar kita, dan Nabi berhan gitu. Fal ta'ti wa in kanat ala tanur, nya sekalipun di dapur pemasakan sini tadi. Ada tan auran bermasak misalnya. Apalagi rata nonton TV ya bini nonton TV yang jelaki sedang ada mananya ada hajat ya di selain itu waktu di kendaraan pun ya naik kuda misalnya bini naik kuda dah naik kendaraan laki ada hajat turun dulu tuh turun. Nah banyak kan bawa mobil naik mobil dan pulang berangkat kawan menteri hendak berangkat si bini ini jangan laki kadang dulu ada hajat mana turun dulu turun tuh. Rawahu at-Tirmidzi wa Hasan Nasa'i, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Nah di hadis ini apa tuh? Nah itu bayanu azimi haqqi zauji, hanya menerangkan besarnya hak suami ala zaujati atas istrinya. Alal mar'ati an ta'mala ala irdai zawjiha, itu disuruhlah atas si bini-bini itu semestinya dia berusaha atau berusaha nih ala irdai zawjiha, atas mencari ridha suaminya fi hududil istita'atinya, pada batas-batasan yang dia mampu. Nah, mampu. Tapi pima pada sesuatu aujaballahu mewajibkan oleh Allah Ta'ala alaiha atas itu istri. Nah, jadi usahakan si bini-bini ini mencari ridhanya suami, nah, kesenangannya suami. Nah, tapi non di batas-batas yang memang udah ditentukan itu, bukan non diharamkan nggak ada juga. Menyenangkan suami, tapi non diharamkan nggak ada boleh juga, nah, itu dilarang juga. Nah. Nah bini-bini itu apabilanya meskipunnya sembahyang 5 waktu aja, puasa Ramadan aja misalnya, puasa sunat kada ada menggawi, sembahyang qabliyah badiyah nah sunat-sunat kada ada menggawi, tapi nya taat lakinya. Nah deh kewajiban lakinya ditaatinya aja, Allah Taala taat aja, Allah Taala itu dijamin khusus surga bini-bini itu. Apalagi tambah orangnya pulang pak ibadah, tambah nang wajib sembahyang, tambah nang sunat-sunat pulang. Nah itu lebih hebat lagi si perempuan tadi lah. Nah, artinya nang wajibnya aja digawinya, kadang sunatnya ada digawinya, tapi nyata orang lakinya itu sudah bagus. Enggak ada bagus lagi apa? Nah, sembahyang kadang laki wani, nah begini ini. Nah, itu sudah apakah ada kebaikannya lagi. Nah jadi dari segi sini bini-bini disuruh mencari ridhanya suami. Bagaimana supaya suami itu ridhanya sana ngelawan si bininya ini. Nah, ini di bawah ada hadisnya. Bila si bini itu meninggal dunia, lakinya ridha kepada si bininya yang meninggal dunia tadi, nah dijamin bini itu masuk surga kainanya. Nah itu lah. Nah mencari ridha suami ini disuruh Allah, disuruh si bini-bini itu. Bagaimana caranya mendapatkan ridha dari suaminya? Nah, tentunya memperbuat perbuatan yang dianjurkan oleh agama, oleh syara.
Hadis yang kelima pulang wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Lau kuntu janabi, jikalau adalah aku nih janabi, amiran ahadan dapat menyuruh seseorang ayyasjuda bahwa sujud dia li ahadin bagi seseorang yang lain. Kalau aku nih janabi bisa menyuruh, hanya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain nih. La amartu nisi aku suruh al mar'ata seorang perempuan itu atau istri antas yuda bersujud dia li zaujiha bagi suaminya. Rawahu at-Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah, hadis ini itu ta'kidu wujubi riayati haqqi zauji. Hanya memperkuat bagi wajibnya memelihara hak suami ala zaujati atas istri. Wa wujubi taati dan wajib taatnya istri. As-sujudu la yajuzu illa billahi ta'ala. Sedangkan sujud tadi tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Anda kan boleh jadi Rasulullah kau suruh seperempat sujud seperti sembahyang untuk sujudkan kepada suaminya. Cuma kada boleh sujud sesama manusia. As-sujudu la yajuzu illa lillahi ta'ala. Sujud itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Kayak apapun mulianya seseorang kada boleh sujud kita lah, kada boleh. Gitu. Nah, hadis ini nih itu asalnya itu ada seorang dari Hirah kan ya. Karena satu entah daerah manakah Hirah itulah. Seseorang datang ke satu daerah bernama Hirah. Nah, tolok sana melihat di satu orang rakyatnya menyembah kepada pemimpinnya, kepala negaranya disembah kayak menyembah Allah Taala. Nah, datang seseorang tadi kepada Rasulullah. Sepantasnya si laki-laki tadi, wahai Rasulullah, sampian itu disembah yang pantas itu daripada si kepala negara itu si raja yang tadi. Nah, kepian orang mulia. Nah, bila ujian Nabi kan kada boleh jadi sujud sesama manusia, kada boleh sujud. Nah, itu tahu kan asalnya kada boleh sujud kepada sesama manusia. Nah, itu ujar orang tadi asalnya hadis ini kan. Karena ada sujud kepada manusia sama pada manusia, memuliakan raja nih, terlalu terlampau menghormati sampai sujud kepada raja. Nah, lalu lapor isi melihat ini kepada Rasulullah. Seharusnya sejarah sidin tuh engkau Rasulullah yang pernah disujud disembah itu. Nah, tapi Rasulullah kada boleh sujud kepada manusia, tidak boleh sujud sesama pada manusia. Kalau boleh sujud kepada sesama manusia, nisi aku suruh Nabi sujud seorang istri kepada suaminya. Nah, itu hadisnya. Wa an nomor 6 wa an Ummi Salamah daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat berkata Ummi Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata. Ayyumam ra'atin siapa jua perempuan ya Rasulullah matat zawjuha matat itulah matat yang meninggal dunia dia si perempuan itu wa zaujuha dan sedangkan suaminya anha dari si perempuan tadi radin ridha itulah ayyumma mratin siapa juga perempuan matat yang meninggal dunia dia si perempuan wa zaujuha dan sedangkan suaminya anha dari itu perempuan tadi radin ridha si laki ini ridha dengan subininya tuh namanya dunia tadi. Hanya perbuatan si bini sebelumnya itu kadang-kadang membuatnya sedih hati, kadang-kadang ridha dia bangun bininya. Bukan ridha mati bini, kadang-kadang mana bini biasa aja lain dong itu lain. Itu lain nih, maksud ridha itu lain. Nah, maksud gawian bini sebelum meninggal itu bagus, disenangi laki ada gawian yang menjadikan laki itu ada perbuatan yang menjadikan laki itu sedih sakit hati atau menjadi marah ada. Nah, ridha dia bangunnya. Sampai bini itu meninggal dunia, kadang-kadang memperbuat perbuatan yang laki itu marah, sarik, nah ada. Nah, bini-bini ini dakhalatil jannah masuk surga ini. Nah, dakhalatil jannah masuk surga. Nah, rawahu at-Tirmizi hadis riwayat Imam Tirmizi wa qala hadisun hasanun hadis hasan. Nah.
Di hadis ini ijamatatil mar'atu wahya mu'minatun, itu syaratnya. Apabila meninggal dunia seorang perempuan dan sedangkan di si perempuan tadi mu'minatun, orangnya beriman. Beriman seorangnya. Wa kanat, dan dia pulang si perempuan tadi samping beriman, muaddiyatun haqqa zauji, menunaikan akan hak suami, menunaikan hak suami. Nah, bihaisu, dengan sekira-kira nalat, mencapai dia si istri tadi redahu, akan redanya suami, karena sudah haknya sebagai haknya bini ini sudah ditunaikannya, kawan lakinya sudah ditunaikannya, lalu si laki ridha dan bini tadi meninggal dunia, nabi ini dakhalatil jannata, masuklah si perempuan itu kena akan surga. Nah, masuk surga, dijamin dalam masuk surga. Asalnya tadi sudah menunaikan kewajibannya sebagai istri, nah, kepada suaminya, atau hak-hak suaminya sudah ditunaikannya. Lakinya ridha, nah, dakhalatil jannah, masuklah dia kena ke surga. Nah, itu balasan bini-bini yang meninggal dunia lakinya dalam keadaan ridha, senang. Wa an Mu'az bin Jabalin, daripada Mu'az bin Jabal, hadis yang ketujuh, radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'zi imra'atun zawjaha, tiada menyakiti seorang perempuan akan suaminya, fid dunia, di dalam dunia, baik dengan ucapan menyakiti si laki, ucapan-ucapan menyakitkan perasaan lakinya, atau dengan perbuatan ini bisa main karate hayat kan tipak ngambil laki tipai, karena masalah apa menyelih. Nah, itu menyakiti dengan fisik ngarannya, itu menyakiti dengan ucapan tadi lebih lagi itu. Nah, disakiti perempuan menyakiti suaminya di dunia, di dalam dunia, illa melainkan qalat zaujatuhu minal khuril ain, berkata calon suaminya daripada bidadari. Nah, zaujatuhu itu minal khurinnya daripada khurin ain, khurul ain itu bidadari. Jadi si bidadari ini berucap lawan nang bini-bini namanya ketika lakinya ini, la tu'zihi, jangan engkau sakiti akan dia. Qatalakallah, artinya itu bahasa kitanya itu celaka engkau. Kalau engkau menyakiti suami engkau celaka jadi pada bidadari. Fa inna ma huwa, maka sesungguhnya dia si suami itu indaki, di sisi engkau, dakhilun, sementara, dakhilun tamu sementara, itulah dakhilun tamu sementara, yusiku hampir-hampir, ayu fariqaki, bahwa memisahi dia akan engkau, ilaina, dan akan kembali kepada kami. Ini jadi bidadari satu mat, jadi dunia nikam itu sama hidup aja satu mat aja, dibanding akhirat kan satu mat ya tuh. Ada luas, jangan engkau sakiti jadi si bidadari, iya, jangan engkau sakiti dia. Nah, ini pembelaan bidadari ngaranya, nah, di dalam surga. Wahya di dalam sarahnya, bidadari itu syadidul bayadi, bersangatan putih orangnya, putih. Al-ainu syadidu sawadiha, dan mata atau bersangatan hitamnya. Nah, hirangnya mata ini nampak benar hirangnya lah. Wal ainu, dan ainutnya wasiatul oyun. Nah, wasiatul oyun. Nah, kata-kata tadi horil ain ya. Horil ain itunya wasiatul oyun. Bahasa kitanya galak mata. Tapi bagus, min huspi husnin, pada kebagusan. Nah, itu bidadari ngaranya. Nah, di hadis ini kan jasi bidadari, kalau fa inna ma huwa indaka dakhilun yusiku an ayyu fariqaka. Fa inna ma huwa, sesungguhnya dia suami engkau atau bidadari, indaki, di sisi engkau tu dakhilun, tamu sementaranya kan bersuaminya tuh di dunia. Yusiku ayyu fariqaka, di hampir-hampir akan memisahi engkau, yuru farikakil, akan memisahi engkau.
ilaina dan akan kembali kepada kami bidadari tadi. Rawahu at-Tirmidzi. Nah, itu disarahannya itu li'anna muddatal maqami fid dunya, dia alasannya dianggap sedikit tadi hari dunia ini dibanding dengan akhirat. Nah, li'anna muddatal maqami fid dunya, karena bahasanya mudah itu masa maqami dunia, mukim di dunia ini wa entar sekalipun panjang lamanya fahya kasiratun tu pendek bin nazari dengan memandang ilal akhirat kepada akhirat. Sehari di akhirat, berapa puluh tahun di dunia kan itu perbandingan itu kan lebih berapa puluh tahun di dunia, seharinya akhirat kan. Jadi hitungannya dunia itu sedikit dibandingkan dengan akhirat. Nah, lalu jadi dari kalau satu mat aja di dunia dengan suami engkau itu satu mat aja, enggak akan berpisah katanya. Bila mati lo meninggal dunia kan berpisah toh. Nah, akan kembalilah jadi bidadarinya kepada kami. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis ini tahzirul mar'ati min iza'i zaujiyah. Ini merupakan gertakan, ancaman bagi si perempuan daripada menyakiti suaminya bigiri hak, dengan tanpa hak. Hadis yang ke-8, wa an Usamah bin Zaidin, daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala rijali minan nisa'i. Ma taraktu, tidak aku tinggalkan, ya Nabi. Ma taraktu, tidak aku tinggalkan, ba'di, sesudah aku wafat, jadi fitnatan, akan sebuah fitnah, akan fitnah. Hiya, itu fitnah tadi, adarra, lebih berbahaya, ala rijali, atas perempuan, atas laki-laki, minan nisai, daripada fitnah perempuan, minan nisai, daripada fitnah perempuan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa aja Nadir itu alasannya anal ibtitana bin nisa'i asaddu minhu bigarihin. Bosnya fitnah dengan sebab perempuan itu lebih bersangatan daripada selain mereka. Waqtitahum, dan fitnah mereka tuh bahayanya khatarun, berbahayanya ala rajul, laki-laki, ija kasih karena kasiran kebanyakan mayahmiluhu almailu ilaihina, kebanyakan karena laki-laki itu cenderung hatinya kepada perempuan. Dan pulang kebanyakan mukhalafati syar'i, cenderungnya perempuan itu bisa menyalahi kepada syariatnya. Wa wuqu'i fil ma'siyati, dan jatuh kepada kemaksiatan. Ini kalau imannya kurang, kalau akhirnya jatuhnya pada berbuat maksiat. Sebenarnya dalam Quran kan Allah Ta'ala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i, diperhiasi bagi manusia itu dengan cinta syahwat dan daripada perempuan. Nah itu kebanyakan karena menuruti menteri perempuan, dan perempuan itu karena akan memandang ini hukumnya boleh, kada bolehnya. Nah, saat diharamkankah ini tetap dituruti. Nah, akhirnya jatuhlah kepada kemaksiatan. Nah, itu maksudnya fitnah artinya. Kemudian habis bab tadi. Kemudian bab yang ke-36, babun napakati alal iyal, bab napakah kita membelanjai alal iyal, atas anak dan keluarga. Ini kayaknya bila sudah beristri, nah kewajiban kena selaki membiayai, ya Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. Nah itu surah Baqarah ayat 1, 2, 3 lah.
Allah taala wa alal mauludi maulud dalam al mauludi lahu. Nah, mauludi lahu ai wa huwa al abu abah. Dan atas atau terhadap si abah nih rizquhunna rezeki mereka. Rizquhunna itu tafsirnya ta'amuhunna makanan mereka. Nah, anak atau bini nah itu kewajiban si suami memberi makan. Memberi makan. Lain nuapi lain lah memberi makan. Nah, nyimpan akan beresnya oleh kesin masak. Itu memberi makannya lain menyuapi lain kada wajib nyuapi. Memberi makannya. Rizquhunnanya ta'amuhunna makanan mereka. Wa kiswatuhunna pakaian mereka. Kiswatuhun nyelis libasuhunna. Wa kiswatuhunna pakaian mereka bil ma'ruf dengan ma'ruf. Maksud ma'ruf nah hasabi kudrati zauji sakadar kemampuan suami min geri israfin dekati dan lampau batas dan kededan takdir. Takdir itu terlalu sedikit benar kada juga, terlalu burus kada juga. Nah, terus pertengahannya katanya memberi nafkah kepada keluarga tadi sekedar sekemampuan selaki. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu burus juga. Satu pamalar jangan dua oleh. Nah, terlalu benar jangan dua. Nah itu. Kininya burus, terlalu benar akhirnya burus mubazir jadinya leh. Nah itu. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah taala liyunfik ju sa'atin min sa'atihi. Nah, liyunfik ju sa'atin min sa'atihi. Ju sa'atin ini surah At-Talaq ya ayat 7 nah. Liyunfik ju sa'atin. Ju sa'atinnya sahibu ginan, orang yang kaya, orang sugihnya. Hendaklah menafkahkan orang yang kayanya min saati daripada keluasannya, keluasan rezekinya tuh. Inya berduit dan laginya tak banyak juga memberi nafkahnya. Kalau jangan kayak orang miskin memberi nafkah bini bernya sugih jangan atau pamalarannya. Waman kuddira alaihi barang siapa yang disempitkan atas dia rizquhunna rezeki mereka. Nah, kada berharta nalik ini, kada berduitnya, kada berharta kayak orang tuh. Nah, sedikitannya rezeki. Fal yunfik hendaklah dia menafkahkan mimma daripada sesuatu atahullahu yang memberikan akan dia oleh Allah taala. Apa nak Allah beri rezeki awalnya nafkahkan sekemampuan nang seadanya itu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullah tidak membebani Allah nafsan akan satu diri illa melainkan ma ataha sesuatu yang diberikan akan dia kecuali apa yang diberikan Allah taala itulah yang dinafkahkan dan Allah kada membebani melebihi daripada kemampuan dia itu. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah taala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Nah, nomor 3 ini di surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum ya Allah taala tiadalah yang kamu nafkahkan min syai'in daripada sesuatu fahuwa maka dia Allah yukhlifu akan menggantikannya itu sesuatu tadi. Jadi apa yang dinafkahkan diganti oleh Allah taala. Nah, lalu maksud mengganti tadi yukhlifuhu hanya bi'iwadi dengan gantiannya. Gantian itu jadi imma ada kalanya ajilan fid dunia segera di dalam dunia diganti Allah taala yang dinafkahkan tadi. Berapanya menafkahi keluarganya diganti Allah taala di dunia juga. Wa dan ada kalanya ajilan itu kaina nantinya fil akhirati di akhirat. Bisikan di akhirat balasannya ada di dunia. Balasan nafkah tadi. Mengeluarkan nafkah si laki lawan bininya, nah itu wan anaknya dibalas tuan kita di akhirat kayaknya bisa juga atau di dunia dengan segera bisa juga. Nah itu wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Allah akan menggantikannya. Nah, itu. Sedikit sahabat tinggal di situ baca dulu lah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Abi Hurairah ya Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun
anfaqtahu fi sabilillah, dinarun 1 dinar, anfaqtahu engkau nafkahkan fi sabilillah di jalan Allah. Wa dinarun dan 1 dinar apa? Anfaqtahu engkau nafkahkan fi raqabatin pada raqabah. Raqabah itu memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Wa dinarun dan 1 dinar tasaddaqta bihi ala miskinin, engkau bersedekah dengan 1 dinar tadi atas orang miskin. Wa dinarun dan 1 dinar anfaqtaun engkau nafkahkan ala ahlika atas keluarga engkau. Nah, permacam mulai. 1 dinar dinafkahkan untuk sabilillah, 1 dinar dinafkahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar dinafkahkan untuk sedekah atas orang miskin, 1 dinar diimpakkan untuk keluarga. Nah, lalu hadis ini a'zamuha, sepaling besar daripada 4 macam nafkah tadi, ajran pahalanya, a'zamuha sepaling besar itu nafkah 4 itu, ajran pahalanya, allazi anfaqtahu yang engkau nafkahkan ala ahlika atas keluarga engkau. Allazi anfaqtahu yang engkau nafkahkan atas keluarga engkau. Nah, rawahu Muslim, hadis surat Imam Muslim. Nah, itu paling besar jadi pahalanya, menafkahkan harta kepada keluarganya tadi. Nah, lebih besar daripada sabilillah, lebih besar daripada memerdekakan budak, lebih besar daripada apa? Memberi sedekah kepada orang miskin. Nah, kenapa? Nah, arasnya di dalam anna nafaqata alal iyali hiya afdalu anwa'il amwalin nafaqati, karena sidin nafkah kepada keluarga itu hiya itu afdalu anwa'in nafaqah, paling abdal cabang-cabang nafkah 4 tadi. Li annaha, karena bosnya nafkah tuh, nafkah kepada anak bini ini itu, li annaha min babin nafaqatil wajibati, menafkahi anak bini ini termasuk daripada nafkah yang wajib. Lalu wama addaha, dan sesuatu selain daripada nafkah kepada nang keluarga tadi itu min babil mandubi, daripada bab sunat saja. Nah, oleh kan lebih jelas lebih abdal nang wajib daripada nang sunat tadi. Nah, lalu situ jar Nabi ini kan itu paling abdal dan 4 nafkah tadi itu nafkah kepada keluarga artinya. Nah, melebihi daripada nafkah-nafkah nang sabilillah, memberikan budak, bersedekah kepada fakir miskin, itu lebih paling besar bersedekah atau menafkahkan harta kepada keluarga. Kenapa? Karena itu wajib. Itu babin nafaqatil wajibat, bab nafkah wajib namanya. Selain daripada itu, hitungannya wama addaha min babil mandub, selain daripada itunya bab mandub sunat aja lagi. Nah, haza fi ghairi zakatil wajib, ini pun berselain zakat wajib. Nah, kalau zakat wajib warnanya harta oleh selaki ini banyak syarat sampai nisab sampai haul dijakati, nah itu wajib parahnya sama tuh derajatnya tadi juga lawan menafkahi bini tuh. Nah itu loh. Nah, kita yang kedua hadis tentang hadis yang kedua dari bab nafkah atas iyal. An Abi Abdillah yuqalu lahu Abu Abdurrahman Sauban bin Bujdud. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.